Tidak dok, aku baru setor 40 juta. Kenapa tidak cukup lagi? Sekarang sudah stadium terakhir. Apa yang bisa diharapkan dari uang 40 juta milikmu itu? Lalu bagaimana ini? Terpaksa harus ganti ginjal. Biaya operasinya 1 miliar. Banyak sekali. Aku mohon padamu dok. Nanti uangnya pasti aku ganti. Kamu operasi dulu ibuku, oke? Kamu pikir kami ini adalah yayasan amal, ha? Apa kamu pernah dengar operasi bisa berhutang? Mati saja kalau tidak ada uang. Aku mohon padamu dok. Selamatkanlah ibuku. Lepaskan tanganmu. Aku ini sangat sibuk. Jangan bertele-tele. Bilang saja kalau tidak ada uang. Keterlaluan. Dokter, dok. Kenapa kamu ada di sini? Kamu masih ingat untuk pulang ya? Cepat. Cuci piring. Ibu, nanti saja baru aku cuci. Aku ada urusan penting mencari Angeline. Kamu masih berani membantah ya? Kamu itu cuma menantu saja. Ada urusan penting apa? Apa kamu datang untuk meminta uang untuk ibumu yang sakit itu ya? Bu. Bu, jangan ribut lagi. Masalah utang perusahaan masih belum kubereskan. Angeline, penyakit ibuku tambah parah. Butuh 1 miliar untuk operasi. Jika tidak dioperasi, dia bisa meninggal. Ya sudah, mati saja. Kalau ibumu mati, kremasi saja biar praktis. Kamu... Memang kenapa? Sudah berapa banyak uang yang kamu minta sejak kamu menikah dengan Angeline? Sekarang perusahaan Angeline sedang bermasalah. Tidak masalah jika kamu tidak bisa bantu. Kamu malah minta uang. Tidak tahu malu kamu ya? Gavin datang ya. Halo Tante. Aku dengar perusahaan Angeline sedang bermasalah. Aku sengaja datang untuk memberikan bantuan kalau diperlukan. Gavin, kamu sungguh anak yang baik. Kamu perhatian sekali dengan Angeline. Tante, jangan mengejekku lagi. Kenapa? Kamu tidak suka dengan Angeline ya? Aku beritahu kamu ya. Meskipun Angeline sudah 3 tahun menikah dengan menantuku ini, tapi 3 tahun ini dia tidak pernah menyentuh Angeline. Bu, di dalam sini ada 1 miliar. Ambil saja. Jangan buat malu di sini. Dokter, aku sudah mendapatkan uang. Di dalam sini ada 1 miliar. Cepat lakukan Cepat operasi. sekali mendapatkan 1 miliar. Tampaknya aku masih bisa mengambil keuntungan darinya. 1 miliar? Sekarang takutnya tidak cukup. Bukankah katamu 1 miliar sudah cukup? Kenapa malah tidak cukup lagi? Sebelumnya penyakit ibumu tidak terlalu parah. Sekarang penyakitnya tambah memburuk. Butuh 2 miliar. 2 miliar? Dari mana uang sebanyak itu? Kamu itu keluarga Tanu. Apa kamu tidak bisa mendapatkan 2 miliar dari istrimu itu? Kamu ini sembarang menaikkan harga. Kamu, di mana moralmu sebagai dokter? Moral sebagai dokter? Berapa harga moral dokter? Aku punya ide. Jika kamu bisa memberikan rekaman di saat kamu berhubungan dengan istrimu di malam hari kepadaku, aku akan menolong ibumu tanpa biaya. Sialan! Kau mau apa? Cepat operasi ibuku! Kamu mau menolong ibumu atau tidak? Lepaskan! Kamu mau ibumu dioperasi? Tunggu saja kematian ibumu. Security, seret orang ini keluar. Coba saja berani menyentuhnya. Kamu... Siapa aku tidak penting. Cepat berikan pengobatan yang terbaik untuk ibunya. Penyakitnya sudah memburuk. Jika mau diobati, paling tidak perlu uang 10 miliar. Di dalam ini ada 20 miliar. Apakah langsung bisa dioperasi? Bisa. Aku akan segera mengoperasinya. Dokter, gawat. Tampaknya pasien sudah mau meninggal. Ibu! Ibu! Dari awal sudah kuminta untuk setorkan uang karena penyakitnya kamu dan dia meninggal. Tapi uang tadi tidak bisa dikembalikan. Cepat bawa dia pergi dari sini. Dasar dokter bajingan! Semua ini salahmu! Kembalikan nyawa ibuku! Kembalikan nyawa ibuku! Dasar dokter bajingan! Kalian sekelompok orang brengsek! Ada apa ini?
Pak Direktur, orang ini berbuat onar. Dia mau mengambil uang pengobatannya kembali. Kalian sekelompok orang brengsek. Pengobatan ibuku sampai tertunda karena salah kalian. Omong kosong, sama sekali tidak masuk akal. Di sini adalah rumah sakit. Kamu setor biaya pengobatan, kami melakukan pengobatan. Kalau tidak bisa sembuh, itu hal wajar. Bagaimana mungkin kamu menyalahkan kami? Kamu juga memukuli dokter kami. Hentikan! Dasar kalian orang brengsek! Tuan ini, kalian berani buat keributan di rumah sakit? Iya! Diam! Kami dari grup Wijaya hari ini mau membuat keributan. Kamu mau apa? Perusahaan terkaya sedunia grup Wijaya? Lorenzo, aku turut berduka cita. Kita tangani dulu upacara pemakaman Nyonya. Ibu. Bereskan rumah sakit ini. Setelah mereka selesai berkemas, langsung kirim ke Afrika. Ibu menderita seumur hidup. Ibu juga meninggal tidak tenang. Semua ini salahku. Aku turut berduka cita. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa kamu membantuku? Selain itu, bagaimana kamu tahu namaku? Nak, kamu sudah menderita beberapa tahun ini. Aku adalah ayah kandungmu. Apa? Benar, Tuan Muda. Anda adalah anak kandung dari Presiden Direktur Andre Wijaya dari Grup Wijaya yang telah menghilang bertahun-tahun. Kamu juga adalah pewaris tunggal dari Grup Wijaya. Apa kamu bilang? Enyahlah! Tuan Muda, Anda jangan emosi. Tuan Besar tidak punya banyak waktu lagi. Dia membutuhkan. Membutuhkan aku? Di mana dia ketika kami membutuhkan dirinya? Enyahlah! Tuan Muda, tenangkan diri Anda dulu. Ini adalah kartu namaku. Kau boleh menghubungi kapan saja jika butuh sesuatu. Bukankah aku memintamu nyah? Lorenzo, ini aku. Angeline, kenapa kamu datang kemari? Bagaimanapun juga, kita adalah suami istri. Tante selama ini sangat menderita. Anggap saja dia sudah tidak menderita lagi. Aku turut berduka cita. Angeline, terima kasih. Meski saat aku gegabah menikahimu karena ingin melampiaskan kekesalan kepada kedua orang tuaku, tapi 3 tahun ini, aku selalu ingat kebaikanmu kepadaku. Dulu, kamu tidak bisa bekerja karena harus menjaga ibumu. Tapi selanjutnya, kamu harus berusaha keras. Jangan jadi pria yang hanya bisa mencuci dan memasak saja. Angeline, kamu adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Kamu tenanglah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bu Angeline, gawat. Perusahaan dalam masalah besar. Apa? Aku segera kembali. Aku ada urusan penting di kantor. Aku harus pergi ke sana. Gavin, tenang saja. Malam hari ini, Angeline pasti akan pergi ke klub Halala untuk mencarimu. Asalkan kamu bisa mendapatkannya secara paksa, aku juga akan memberikan tekanan kepadanya. Aku tidak percaya dia tidak akan bercerai dengan pecundang itu. Berhenti. Kenapa kamu ingin menerobos masuk? Maaf, Pak. Aku ada urusan penting di dalam. Itu urusanmu. Apa hubungannya denganku? Ini klub Halala, hanya member yang boleh masuk. Apa kamu member di sini? Aku mohon kepadamu, istriku dalam bahaya di dalam sana. Biarkan aku masuk. Kamu masih tidak mengerti ya? Dasar orang miskin. Masih bilang istrimu dalam bahaya. Kamu sedang berakting ya? Pergi, nyala dari sini. Aku mau masuk ke klub Halala. Segera. Sekarang juga. Tuan Gavin, bukankah kamu minta aku datang hari ini karena kamu bilang bisa membereskan masalah keuangan perusahaan? Sabar saja. Ayo, Angeline, kita minum dulu. Jangan khawatir tentang perusahaan, ada aku. Ayo, kita minum dan bersantai dulu. Ada apa, Angeline? Ada yang tidak kamu suka dariku?
Pak Albert, kenapa hari ini kamu kemari? Sialan. Pak Albert, apa salahku? Diam. Di mana orangnya? Siapa? Anda adalah Tuan Muda Lorenzo dari Grup Wijaya, kan? Tuan Muda dari Grup Wijaya? Gawat, gawat. Aku adalah Lorenzo. Grup Holala adalah anak perusahaan milik Grup Wijaya. Aku, Albert, penanggung jawab tempat ini. Begitu menerima telepon dari sekretaris, aku langsung menyusul kemari. Maaf, sudah mengagetkan Aku mau Anda. tanya, apakah aku boleh masuk sekarang? Tentu saja boleh. Ini semua salahku. Aku bersedia dihukum. Kamu masih menghalangi jalan. Kamu dipecat. Penyalah dari sini. Tuan Muda, apakah Anda puas dengan tindakanku ini? Itu urusanmu. Aku cuma mau tahu, Gavin ada di ruang VIP mana? Aku, Albert, beritahu aku dalam 10 detik Gavin ada di ruang VIP mana. Angeline, kenapa kamu tidak berhati-hati? Kau terlalu baik minum. Kamu, anggurmu itu. Sayangku, namanya juga kerjasama. Tentu saja harus dilakukan secara bersama-sama. Angeline, cepat bangun Angeline. Dasar binatang, apa yang mau kamu lakukan pada istriku? Aku mau melakukan apa? Tentu saja hal yang tidak bisa kamu lakukan. Baguslah kau kepari. Hari ini aku akan melakukannya di hadapanmu. Pelayan! Siapa yang kamu mau panggil? Bagaimana kalau aku saja yang membantumu? Dari Klub Holala. Pak Albert yang sangat berkuasa di Kota Mulia. Kenapa dia bisa kemari? Pak Albert, kenapa Anda bisa kemari? Ayah sering loh membicarakan tentang Anda. Apakah aku sangat akrab denganmu? Beraninya kamu berbuat hal tidak senonoh di Klub Holala ini. Cari mati ya? Pak Albert, apa yang kamu lakukan? Ayahku adalah Andi Tanoto. Angeline, istriku terkena obat perangsang. Cepat siapkan sebuah kamar untukku. Baik, ikuti aku. Angeline. Rasanya panas sekali. Lorenzo, di mana ini? Kenapa aku bisa ada di sini? Apa yang kamu lakukan kepadaku? Sayang, dengarkan penjelasanku. Ini adalah kamar di Klub Holala. Kemarin ada yang menjebakmu dengan obat perangsang. Apa kamu masih ingat? Gavin, kamu juga tak boleh mengambil kesempatan dalam kesulitan. Kamu lupa dengan janjimu kepadaku. Tidak sayang, kemarin awalnya aku mau pakai air dingin untuk membuatmu sadar. Tapi kamu... Diam, jangan bicara lagi. Nyala dari sini. Pengalaman pertamaku telah diberikan kepadanya dengan cara yang seperti ini. Angeline, tenang saja. Aku akan melindungimu selamanya. Masuklah. Oh, iya, aku masuk. Sayang, maafkan aku. Sudahlah, kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan tanggung jawabmu. Ini salahku karena tidak bisa melindungimu. Sudahlah. Lebih baik ku berikan kepadamu daripada orang lain. Bagaimanapun kita ini suami istri. Hanya saja, tidak pernah terbayangkan olehku bisa terjadi dengan cara yang seperti ini. Aku mau pergi ke kantor. Aku tidak berharap orang lain tahu tentang hal ini. Aku pergi dulu. Tuan Muda, apakah aku boleh masuk?